Sisilia merupakan sebuah pulau di Laut Tengah, tepatnya berada di sebelah selatan semenanjung Italia yang dipisahkan oleh Selat Messina. Pulau ini bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25.708 km persegi. Sebelah utara terdapat Teluk Palermo dan sebelah timur terdapat Teluk Catania. Pulau ini di sebelah barat dan selatannya adalah kawasan Laut Mediterranean. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tyrrhenian dan sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Ionian. Pulau Sisilia bergunung-gunung dan sangat indah, iklimnya yang baik, tanahnya yang subur dan penuh dengan kekayaan alamnya. Pulau ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Val di Mazara di sebelah barat, Val di Noto di sebelah tenggara, dan Val di Mone di bagian timur laut. Islam hanya menjadi agama resmi di Val di Mazara, sedangkan di bagian yang lainnya mayoritas beragama Kristen. Sementara itu, penaklukan umat Islam atas kepulauan Sisilia merupakan buih terakhir dari gelombang serbuan yang dibawa oleh bangsa Arab ke Afrika Utara dan juga Andalusia. Karena masuknya Islam di Sisilia memang sangat terikat dengan masuknya Islam di Andalusia. Bahkan disinyalir apa yang dicapai oleh dunia Eropa di abad modern sekarang ini tidak lain adalah warisan umat Islam di Andalusia dan juga Sisilia. Sisilia adalah sebuah pulau subur di Italia Selatan yang dimana pernah dikuasai oleh bangsa Yunani, Romawi, Bizantium, Arab dan akhirnya jatuh ke dalam kerajaan Kristen Normandia serta kini menjadi bagian dari Italia. Usaha untuk menjadi wilayah penguasaan Islam atas pulau ini dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan dengan mengirim gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 652 Masehi, dan pada waktu Muawiyah menjadi khalifah juga menyerang pulau Sisilia pada tahun 667 Masehi. Kemudian disempurnakan tahun 827 Masehi oleh Amir Bani Aghlab bernama Zaidatullah bin Ibrahim menyampaikan undangan salah seorang tokoh Sisilia yang bernama Epemius ke pemerintahan pusat di Baghdad di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Dan akhirnya Amir Zaidatullah bin Ibrahim berangkat bersama pasukannya menuju Sisilia dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu jumlahnya berhasil menduduki Sisilia. Pulau ini selama 189 tahun merupakan suatu provinsi Daulah Bani Aghlabi dengan ibu kotanya. Ketika Islam datang, penguasa Sisilia melawan dengan gigih dan pantang menyerah. Berbeda ketika Islam datang ke Andalusia, tidak sulit ditaklukkan dan memilih untuk damai. Seluruh Sisilia dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Bani Aghlab, dan sejak itu berdiri dinasti Bani Aghlabiyah selama 6 tahun, yaitu pada tahun 903 sampai 909 Masehi, dan Palermo sebagai ibu kotanya. Kemudian dinasti Fatimiyah selama setengah abad, yaitu pada tahun 909 sampai 965 Masehi. Dinasti Kalbiyah selama 80 tahun, yaitu pada tahun 965 sampai 1044 Masehi. Dan dinasti Normandia. Dinasti Aghlabiyah mampu memperluas kekuasaan sampai ke benua Eropa dengan silih berganti tentara Islam berlabuh di pantai selatan Italia, di Laut Tengah sampai Italia, Prancis, Sardinia, dan Malta dan juga Sisilia. Sisilia merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang ditandai bermunculnya ilmuwan Islam. Hal ini melihat latar belakang sang penakluk Sisilia, yaitu Asad bin Fuad yang merupakan ulama besar, sehingga pada masa itu banyak didirikan perguruan tinggi dan masjid. Salah satu perguruan tinggi yang didirikan adalah Universitas Kedokteran di Palermo yang menandingi Universitas Cordova. Perkembangan sains dan teknologi serta kehidupan intelektual di Sisilia tidak berbeda dengan gerakan intelektual di Andalusia dan dunia Islam saat itu pada umumnya. Ada 2 jalur utama penyebaran sains dan teknologi dari dunia Islam ke Eropa, yaitu pertama melalui Jalan Cordova di Andalusia. Melalui Universitas Cordova, banyak mahasiswa Kristen terutama dari Prancis melakukan alih sains dan teknologi ke negeri mereka yang pada waktu itu terbelakangan. Kedua, melalui jalur Palermo, pusat peradaban Islam di Sisilia, terjadi transformasi sains dan teknologi ke Italia secara besar-besaran. Banyak ilmuwan muslim dibayar mahal untuk mengajar di universitas ini, dan merupakan bahasa pengantar pertama kali digunakan adalah bahasa Arab. Dunia Islam bahkan di kalangan non-muslim telah mengakui kehebatan seorang panglima perang dalam strategi militer yang berasal dari Sisilia, yaitu Jauhar al-Sikli.
Dalam bidang bahasa dan nahwu, ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis dikenal nama Muhammad bin Khulasan. Ia wafat di Sisilia pada tahun 996 Masehi. Juga Ismail bin Khalaf, pengarang kitab Al-Uyun fi Al-Qiraat. Kitab ini masih terhimpun di sebuah perpustakaan di Berlin dan Istanbul. Ia wafat pada tahun 1063 Masehi. Sedangkan ahli hadis terkenal adalah Abu al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Tamimi. Ia juga murid al-Junaidi dalam tasawuf. Tokoh lain dalam bidang hadis adalah Ibnu al-Farah dan Musa bin Hasan. Dalam ilmu kalam terkenal nama Abu al-Haq bin Muhammad ibn Zafar dan Basri. Dalam bidang sastra terkenal nama Ali Hamzah al-Basri, pengarang Al-Mutanabi, sastrawan Arab klasik. Kemudian pola pendidikan Islam di Sisilia. Seperti halnya di Andalusia, pola pendidikan Islam di Sisilia juga terbagi dua tingkatan, yaitu yang pertama ada kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan tingkat rendah yang banyak terdapat di Sisilia. Oleh Abu Bakar Ibn Arabi, dikatakan bahwa pola pendidikan Islam di kutab adalah anak belajar menulis, berhitung, dan bahasa Arab. Di kota Palermo terdapat 300 orang guru kutab. Dengan banyaknya kutab-kutab yang berkembang di Sisilia, dapat mewujudkan impiannya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Sisilia sebagai negara Islam independen dengan ibu kotanya Palermo yang diperintah oleh dinasti Aglabiyah pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat membantu dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam karena penguasa di negara tersebut melindungi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pendidikan tinggi. Jatuhnya Sisilia ke tangan umat Islam justru menjadi berkah bagi Eropa. Ketika Eropa sedang berada di abad pertengahan yang oleh mereka sendiri disebut dengan era kegelapan, peradaban Islam sedang berada di puncak masa keemasannya. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan pembangunan disaksikan di mana-mana. Sisilia juga kebagian. Melalui negeri ini, ilmu pengetahuan dan sains mengalir dari dunia Islam ke Eropa. Transfer ilmu pengetahuan Islam ke Eropa ini mulai dilakukan oleh Frederick pada tahun 1194 Masehi sampai 1250 Masehi yang berkuasa di Sisilia. Frederick yang beragama Kristen sangat berpengaruh oleh ajaran dan kebudayaan Islam. Ketika berkuasa, raja ini mendirikan University of Naples pada tahun 1224 Masehi yang merupakan universitas pertama di Eropa dengan menggunakan sistem pendidikan yang dikembangkan perguruan tinggi Islam. Faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam di Sisilia. Yang pertama, ada para penguasa Muslim di Sisilia. Itu adalah orang pencinta ilmu dan berwawasan luas. Mereka mengirim siswa-siswa berbakat untuk belajar di universitas-universitas terkemuka di dunia Islam. Yang kedua, menggaji para dosen, peneliti, dan ilmuwan. Ketiga, membebaskan para dosen, peneliti, dan ilmuwan dari wajib militer. Dan yang keempat ada migrasi para ilmuwan, peneliti, dosen, dan guru dari berbagai penjuru dunia Islam ke Sisilia karena tertarik dengan tunjangan yang memadai. Dari berbagai faktor penyebab majunya pendidikan Islam di Sisilia, tidak terlepas di sosio-kultural masyarakat ketika itu yang sangat haus dan mencintai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, belahan Eropa waktu itu berada dalam ambang kegelapan dan di ambang keterbelakangan, sehingga keadaan itu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan Sisilia, karena kebodohan akan menghantarkan kita kepada keterbelakangan. Sangat dipahami bahwa kebijakan
Dan perhatian Sisilia untuk kemajuan bidang pendidikan telah pula berdampak besar bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Namun semua itu tentu akan dapat dijadikan mutiara berharga bagi umat yang mau menjadikan pelajaran bagaimana kiat-kiat untuk memajukan pendidikan dan peluang besar juga untuk ditiru oleh pemerintah yang ada sekarang.